Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah beserta Ibu Bapak Guru yang sedia hadir. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat berkumpul di acara ini. Saya peserta salam, marilah kita curah dan limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, lalu juga kepada kita selaku umatnya. Yang insya Allah taat dan patuh pada jadi kedua acara akan mendapatkan beberapa sejumlah acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD 1 Mujanto, yang ketiga pemaparan diseminasi aksi apa yang terjadi, dan yang terakhir yaitu penutup. Langsung saja ke acara yang pertama. Marilah kita membuka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum CGP Salam serta salam mari kita yang mana kita selalu insya Allah taat dan patuh pada ajaran ini. Terima kasih atas kesediaan waktunya yang memberikan waktu dalam KBN hari ini. Ini karena ada kegiatan dari CGP yang harus kita laksanakan dan kita support ya. Mudah-mudahan Pak Yoyon dalam melaksanakan kegiatan ini yang tinggal beberapa bulan lagi bisa berhasil dengan baik dan lancar. Saya sebagai kepala sekolah hanya memberikan doa dan support atas kegiatan ini, dan mudah-mudahan guru yang lainnya bisa ikut untuk menjadi CGP ke depannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung diserahkan kepada Pak Yoyon selaku CGP yang akan memberikan diseminasi dalam aksi nyata modul 1. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Mohon izin untuk saya bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Pada hari ini saya akan memaparkan tentang diseminasi aksi nyata saya yang sudah saya lakukan di SD saya yang SD 1 Mujanto, yaitu tentang implementasi budaya positif di sekolah melalui budaya demokrasi. Berikut adalah latar belakang dari diseminasi yang akan saya sampaikan. Latar belakang diseminasi budaya positif merupakan perubahan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan para guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai dengan guru yang guru harapkan. Selanjutnya, budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah
yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Sekolah sebagai institusi pembentukan karakter pada anak menjadi peluang bagi sekolah, terutama guru sebagai pendidik, dalam membangun budaya positif di sekolah. Tidak jarang hukuman atau reward merupakan pilihan untuk membentuk karakter positif bagi anak. Namun, perlu kita pahami bersama bahwa itu merupakan cara yang kurang tepat, karena dengan hal itu membuat kesadaran intrinsik atau kesadaran yang ada dalam diri sendiri peserta didik tidak akan muncul sampai kapanpun. Berangkat dari pemahaman ini, saya ingin membagikan pola pikir baru tentang cara mewujudkan nilai-nilai kebajikan universal yang dapat membangun karakter positif bagi peserta didik. Selanjutnya, tujuan dari diseminasi yang saya lakukan: menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Sedangkan tolak ukur dari diseminasi yang saya lakukan ini adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Sedangkan tolak ukur dari diseminasi yang saya lakukan ini adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, merupakan pengertian dari keyakinan kelas. Saya dan murid saya membuat keyakinan kelas bahwa menghargai orang lain itu adalah penting. Dengan hadir ke sekolah tepat waktu, menyimak dan memperhatikan guru saat menjelaskan, dan tidak memotong pembicaraan saat orang lain berbicara. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Inilah keyakinan kelas yang sudah saya buat videonya. Sekian. Selanjutnya mereka akan hasil kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Kita lihat dari ekspresi mereka setelah membuat keyakinan kelas di kelasnya bersama wali kelasnya. Nah, ini adalah penerapan dari hasil keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Di sebelah sana sebagai tutor yang memperhatikan bahwa mereka melaksanakan keyakinan kelas. Ya, demikian itulah aksi nyata yang sudah saya buat sebagai bukti kepada diri saya sendiri bahwa saya sudah melakukan melaksanakan keyakinan kelas.
Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru juga pada saatnya nanti bisa melakukan hal ini, karena ini adalah hal yang positif yang bisa kita lakukan sebagai penetapan budaya positif di sekolah kita. Selanjutnya, konsep dari budaya positif. Konsep utama modul budaya positif. Ada 1, perubahan paradigma belajar, 2, disiplin positif, 3, kebutuhan dasar manusia, 4, motivasi perilaku manusia, 5, posisi kontrol atau dan restitusi serta keyakinan kelas, dan yang terakhir sepertiga restitusi. Yang pertama, teori kontrol. Di dalam teori kontrol dijelaskan bahwa yang bisa mengontrol seseorang adalah dirinya sendiri. Seseorang akan melakukan sesuatu atau tidak tergantung dari dalam dirinya, dari dalam diri orang tersebut, sesuai dengan motivasi pemenuhan dasar yang dimilikinya. Yang kedua, teori motivasi. Perilaku yang ditunjukkan manusia pasti memiliki motivasi dan tujuan. Motivasi dibagi menjadi 2, yakni motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal adalah motivasi yang diinginkan oleh seseorang dalam rangka menghargai diri dengan nilai yang diyakini. Sementara itu, motivasi eksternal diantaranya adalah keinginan yang dilakukan dalam rangka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Selanjutnya, hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan adalah salah satu cara mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensinya. Dalam jangka waktu tertentu, baik hukuman dan penghargaan akan sama-sama memberikan dampak yang sama, yakni ketergantungan, bukan kemerdekaan. Dan tentunya mematikan motivasi bukannya, ya kadang-kadang untuk di kelas rendah aja kita sering memberikan reward berupa penghargaan. Itu sebetulnya, dan untuk kesekian kalinya mungkin mereka menolak karena tidak ada rewardnya. Begitu juga dengan hukuman. Biasanya anak kalau diberikan hukuman itu akan berbekas di hatinya, dan itu akan terjadi panjang sekali, sehingga pada saat dia keluar dari sekolah terkadang ada anak yang dendam dengan gurunya, seperti itu. Nah, makanya hukuman dan penghargaan itu dapat menghambat potensi anak. Selanjutnya, posisi kontrol guru. Nah, kita sebagai guru memiliki, yaitu yang pertama sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Posisi kontrol guru yang baik dan ideal berada pada posisi manajer. Mungkin dalam hal ini ada beberapa posisi yang pernah kita lakukan baik sadar maupun tidak sadar. Seperti tadi contohnya adalah posisi ikan. Dan posisi yang paling menguntungkan dan harus kita puasai. Dalam sini ada 3 unsur yang disebut dengan segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi ini, unsur pertama yaitu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, pada unsur yang pertama ini, untuk kita bisa menanyakan hal-hal kepada siswa setelah melakukan untuk memvalidasi tindakan yang salah ini. Contohnya, kalimat yang perlu ditanyakan kepada siswa adalah, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Ya. Yang kedua, adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, biasanya mereka itu melakukan sesuatu karena adanya kepuasan atau kesenangan tersendiri. Contohnya, validasi tindakan yang salah tersebut. Apakah betul mereka tersebut melakukannya karena ada unsur kesenangan atau seperti apa? Ya, pasti ada alasannya. Yang mereka lakukan itu pasti ada alasannya. Lalu yang kedua dari segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Setelah kita validasi tindakan yang salahnya, kita lalu menanyakan keyakinan. Kalimat yang bisa diajukan untuk, atau pertanyaan yang bisa diajukan untuk siswanya yang melakukan kesalahan ini,
adalah seperti ini. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Lalu kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, makanya seperti di awal tadi, kita mencoba membuat keyakinan kelas dan meyakinkan mereka bahwa keyakinan yang mereka buat bersama wali kelas bukan atas dasar paksaan, tapi murni berasal dari dirinya sendiri yang ingin memakmurkan dan memajukan serta memberikan kenyamanan di dalam kelasnya. Nah, keyakinan kelas ini ketika bisa kita lakukan seperti ini, yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kita tanyakan keyakinan apa. Kalau mereka melanggar keyakinan tersebut, maka asal dari dirinya. Keyakinan itu yang bisa kita lakukan, pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada siswa yaitu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi bukan kamu saja yang pernah melakukan ini. Jadi kita tegaskan, kita stabilkan, jangan sampai mereka itu menjadi oleng sehingga diolok-olok oleh teman yang lainnya. Nah, nanti dalam hal ini saya juga sudah mempraktekkan tentang segitiga restitusi sebagai aksi nyata saya pada siswa yang memiliki kasus seperti ini. Nah, inilah seorang siswa yang pada hari itu dia kesiangan sekolah, datang ke sekolah. Lalu saya sebagai guru kelasnya melakukan validasi segitiga restitusi yang pertama, yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi saya menanyakan alasan apa ya, alasan yang dia lakukan sehingga dia menjadi kesiangan di sekolahnya. Nah, malu bahwa saya itu sama teman-teman saja kesiangan gitu ya. Jadi akhirnya kan tidak diolok-olok dan mengajaknya nanti berbicara di dalam ruangan. Nah, ini unsur yang kedua, yaitu saya menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Jadi langsung dua unsur ini saya lakukan. Yang pertama, saya menanyakan keyakinan. Bukankah Ananda ini sudah membuat keyakinan di dalam kelas dan menyetujuinya bahwa keyakinan di dalam kelasnya itu adalah datang atau hadir ke sekolah tepat waktu. Nah, ketika mereka melanggarnya, maka akan terjadi restitusi, tapi tidak menyalahkan mereka atau tidak memberi hukuman kepada mereka yang bentuknya fisik. Nah, pada saat itu ketika adanya dia terlambat karena kemalaman tidurnya sehabis menonton bola. Karena ini merupakan salah satu anak. Nah, dalam hal ini masih saya masih melakukan meyakinkan, menanyakan keyakinan di sini. Lalu, nah ini tahap terakhir yaitu menstabilkan identitas. Karena dia itu harus kembali kepada komunitasnya, yaitu kepada teman-temannya, agar dia itu tidak dipermalukan atau tidak diolok-olok oleh teman-temannya. Nah, dan meyakinkan. Nah, itulah video singkat tentang segitiga restitusi sebagai aksi nyata saya juga yang telah saya lakukan. Jadi ada bentuk di sini ada pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. Dengan demikian, manusia dapat mencapai kemajuan di berbagai bidang yang pada akhirnya dapat menempatkan seseorang pada derajat yang lebih baik. Perlu diakui bahwa tidak semua manusia dapat berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan dan diinginkannya. Oleh karena itu, pendidikan menjadi satu kebutuhan yang cukup penting dalam mengalami perubahan dan kemajuan di zaman modern ini. Pendidikan merupakan proses belajar yang tidak akan pernah berhenti sejak seseorang lahir di dunia ini hingga akhir hayatnya, atau disebut dengan long life education. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang diseminasi dan aksi nyata yang sudah saya lakukan di sekolah saya, yaitu SDN 1 Windu Jangkau.
Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Ditutup dengan akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara telah selesai. Selanjutnya kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama.